Penunggu rumah tua. Di sebuah desa terpencil, terdapat sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Rumah itu besar, dengan arsitektur kuno dan jendela-jendela kayu yang berderit ketika tertiup angin. Penduduk desa sering berbicara tentang rumah itu dengan nada takut. Konon, rumah tersebut dihuni oleh sosok misterius yang tak kasat mata. Suatu hari, seorang pemuda bernama Arman, yang baru pindah ke desa itu, tertarik untuk menyelidiki rumah tua tersebut. Ia sering mendengar suara-suara aneh saat melewati rumah itu pada malam hari, bisikan lirih, suara langkah kaki, dan terkadang suara tawa pelan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Didorong oleh rasa penasaran, Arman memutuskan untuk masuk ke dalam rumah itu. Dengan membawa senter dan ponsel, ia menyelinap melewati pagar yang sudah berkarat dan membuka pintu rumah yang berdebu. Saat melangkah masuk, udara di dalam terasa lebih dingin daripada di luar, dan bau kayu lapuk menyeruak di hidungnya. Langkah demi langkah, Arman menjelajahi setiap sudut rumah. Tak ada yang aneh, hanya perabotan tua yang tertutup debu. Namun, ketika ia mencapai lantai atas, terdengar suara kursi bergeser di salah satu kamar. Jantungnya berdegup kencang. Dengan tangan gemetar, ia mendorong pintu kamar itu perlahan. Di dalamnya, ia melihat sebuah kursi goyang yang bergerak sendiri. Seketika, suara bisikan menggema di telinganya. Pergi, sebelum terlambat. Arman membeku di tempatnya. Napasnya tersengal-sengal. Tiba-tiba, cermin di dinding memperlihatkan bayangan seorang wanita tua dengan mata kosong dan wajah pucat. Wanita itu menatapnya tanpa ekspresi. Arman berteriak dan segera berlari keluar dari rumah itu. Ia tak peduli bahwa lututnya gemetar dan tubuhnya lemas. Saat ia berhasil keluar dan berbalik untuk melihat ke rumah itu sekali lagi, sosok wanita tua itu masih berdiri di jendela lantai atas, menatapnya dengan tatapan kosong yang membuatnya tak bisa tidur selama berhari-hari. Sejak malam itu, Arman tak pernah lagi mendekati rumah tua tersebut. Dan ia pun akhirnya percaya pada cerita penduduk desa, bahwa ada penunggu di rumah tua itu, yang tak ingin diganggu. Setelah kejadian malam itu, Arman sering mengalami mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia selalu melihat sosok wanita tua yang menatapnya dari jendela, kadang berbisik pelan, kadang tertawa menyeramkan. Ia bahkan sering terbangun dengan napas tersengal, seolah ada sesuatu yang mencekiknya dalam mimpi. Merasa tak tahan dengan gangguan ini, Arman akhirnya memutuskan untuk mencari tahu sejarah rumah tua tersebut. Ia menemui Pak Ridwan, seorang sesepuh desa yang mengetahui banyak hal tentang tempat itu. Saat Arman menyebutkan rumah tua itu, ekspresi wajah Pak Ridwan berubah tegang. "Nak, rumah itu sudah lama tak dihuni. Dulu, ada seorang wanita tua bernama Nyai Sumarni yang tinggal di sana. Dia hidup sendirian, tanpa keluarga, dan sering dikucilkan warga karena dianggap aneh. Suatu malam, rumah itu terbakar, dan tubuhnya tak pernah ditemukan. Sejak saat itu, banyak orang yang melihat sosoknya di jendela rumah yang tersisa." Mendengar cerita itu, Arman semakin yakin bahwa arwah Nyai Sumarni masih menghantui rumah tersebut. Namun, ia tak ingin hidup dalam ketakutan selamanya. Ia meminta bantuan Pak Ridwan dan seorang dukun desa, Mbah Karto, untuk melakukan ritual pembersihan. Pada malam yang telah ditentukan, mereka bertiga pergi ke rumah tua itu dengan membawa dupa, bunga, dan sesaji. Saat ritual dimulai, suasana menjadi semakin mencekam. Angin bertiup kencang, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam rumah. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka sendiri dengan bunyi berderit yang menyeramkan. Mbah Karto mulai membaca mantra sambil menaburkan bunga ke sekeliling rumah. Tiba-tiba, sosok Nyai Sumarni muncul di tangga, dengan mata yang kosong dan wajah pucat. Suaranya menggema di seluruh ruangan. "Kenapa kalian mengusikku?" Pak Ridwan gemetar, tetapi Mbah Karto tetap melanjutkan mantranya. Arman, yang ketakutan tetapi juga merasa bersalah, mencoba berbicara kepada arwah itu. "Nyai, kami tidak ingin mengusik. Kami hanya ingin Nyai tenang dan tidak lagi menghantui tempat ini." Seketika, ekspresi wajah Nyai Sumarni berubah. Mata kosongnya terlihat sedih. Ia menatap Arman sejenak, lalu berbisik, "Aku sendirian, tak ada yang peduli." Air mata Arman hampir jatuh. Ia menyadari bahwa roh itu tidak sepenuhnya jahat, ia hanya kesepian dan masih terikat dengan rumahnya. Dengan suara lembut, Arman berkata, "Nyai, sudah saatnya pergi. Ada tempat yang lebih baik untukmu."
Mbah Karto kemudian membakar sesaji terakhir, dan perlahan-lahan sosok Nyai Sumarni mulai memudar. Angin yang berputar di dalam rumah mereda, dan suasana kembali hening. Setelah malam itu, rumah tua itu tak lagi dihantui. Arman tak lagi mengalami mimpi buruk, dan ia merasa lega. Rumah itu akhirnya dihancurkan oleh warga desa, dan tanahnya dibiarkan kosong sebagai bentuk penghormatan bagi Nyai Sumarni. Namun, meskipun rumah itu sudah hilang, beberapa warga mengaku masih merasakan kehadiran seseorang di sekitar tanah itu. Seolah-olah, Nyai Sumarni masih mengawasi, tetapi kini dalam keheningan. Tamat.